Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan dikelilingi oleh malaikat-malaikat surgawi yang berlaksa-laksa banyaknya. Tidak ada kematian, tidak ada yang pernah bermimpi tentang perang. Semuanya adalah cinta. Tapi kemudian ada seorang malaikat bernama Lucifer, yaitu pemimpin paduan suara di surga. Dan dia adalah malaikat yang paling elok yang pernah diciptakan Tuhan. Tetapi sesuatu berubah dalam hati dan pikiran Lucifer. Ia mulai mempertanyakan Tuhan dan hukum-hukumnya. Mengapa tidak bisa ya? Mengapa tidak bisa semua malaikat memutuskan untuk dirinya sendiri? Mengapa harus ada hukum di alam semesta ini? Mengapa harus ada hukum di alam semesta ini? Lucifer menjadi bangga dengan keindahannya dan menjadi bangga dengan pemikiran dan pendapatnya sendiri. Sehingga kemudian ia ingin menjadi yang paling tinggi atau Tuhan. Lucifer mulai menjadi sombong dan mulai menantang Tuhan. Sungguh, engkau tidak adil. Engkau adalah Tuhan yang jahat, egois. Engkau Tuhan egois. Banyak malaikat yang menjadi percaya kepada Lucifer dan mulai mempertanyakan Tuhan. Ya, seperti itulah pribadinya. Pemimpin apa itu? Setuju. Pemikiranmu benar, Lucifer. Kami setuju denganmu dan kami mau mengikutimu. Kalau begitu, mulai detik ini, ikutlah aku. Lalu datanglah Bapa Sang Pencipta untuk mencoba membujuk para malaikat itu dengan kebajikan yang dari Tuhan. Tapi Lucifer tetap pada pendapatnya. Dia begitu pintar dan kuat. Para malaikat tidak bisa melihat kemana semua pengaruh dari Lucifer ini akan mengarah. Maka sepertiga dari malaikat memilih untuk bergabung dengan Lucifer dan memberontak kepada Allah. Setelah itu, terjadilah peperangan yang dahsyat di kerajaan surga.
Wahai engkau malaikat-malaikat pemberontak, enyahlah engkau dari hadapanku. Mulai hari ini, keluarlah engkau dari surgaku yang mulia. Tidak apa-apa. Tidak hidup di surga pun tidak apa-apa. Wahai semua pengikutku, mulai detik ini, mari kita mencuri, membunuh, dan membinasakan seluruh umat manusia di muka bumi. Lucifer dan segenap pengikut-pengikutnya pun diusir dari kerajaan surga. Mereka dilemparkan ke bumi. Kerajaan Satan pun berusaha melancarkan strateginya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Lucifer, si ular tua itu yang dikenal sebagai Satan. Ketika bumi masih bersih, pasangan insan pertama masih utuh dalam kekudusan. Hati pun masih putih, nurani masih bersih. Tuhan menempatkan mereka begitu suci untuk mengelola alam semesta dalam cinta dan kemuliaan. Keserasian yang begitu anggun, kemesraan yang begitu lembut, keakraban yang begitu indah.
Hei, Hawa, kenapa kamu hanya memandangi buah itu? Ayolah, makanlah. Buahnya enak, buahnya lezat, juga segar dan berkhasiat. Ayo makan. Apa kamu bilang? Berkhasiat? Kan Allah mengatakan, jika kami memakannya, maka kami akan mati. Hei, kamu polos sekali, Hawa. Mana mungkin? Sekali-kali kamu tidak akan mati, Hawa. Justru Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan tercelik, Hawa. Akan terbuka. Kamu akan menjadi bijak dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ayo, kamu percaya saja. Hawa. Apa iya ya? Perkataan ular itu benar. Tapi kan Allah melarangnya. Atau coba aku makan saja sedikit. Mungkin kalau hanya sedikit tak akan berbahaya. Manis sekali buah ini. Sepertinya aku harus mencari Adam sekarang. Biar dia ikut mencicipinya. Dia pasti suka. Adam. Ada apa, Hawa? Kenapa kamu berteriak-teriak? Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting. Cobalah kamu memakan buah ini. Hah? Buah apa ini? Ayolah, cobalah dulu. Adam, Hawa, apakah engkau sudah memakan buah yang kularang itu? Hawa yang memberikannya kepadaku. Ular itu yang telah membujuk aku. Karena engkau tidak taat kepadaku? Wahai ular, mulai hari ini, terkutuklah engkau di antara segala binatang. Engkau akan menjalar dengan perutmu dan engkau akan memakan debu seumur hidupmu. Engkau dan perempuan ini akan saling membenci. Keturunanmu dan keturunannya akan selalu bermusuhan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan menggigit tumit mereka. Wahai Hawa, mulai hari ini susah payah membuatmu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anak dan engkau akan berhasrat untuk menguasai suamimu. Namun suamimu yang akan berkuasa atasmu. Dan engkau, Adam, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau menjadi debu. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.